Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluhu man tuwija bitaji wa innaka la'ala khuluqin azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawa mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd. Hadratal mukarramin, para jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya, atas maunahnya, atas hidayahnya, atas petunjuknya sehingga kita bisa duduk di sini melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin, kumpulan dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi, di mana beliau mengumpulkan ini sebagai kita untuk healing, ya, untuk kita membacanya sebagai pengobat hati kita dari rasa jenuh dan lain sebagainya. Dan juga kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberi nikmat untuk bisa datang ke sini, sholat subuh berjamaah, kemudian duduk bermudzakarah, bermujalasah, majelis ilmu, kemudian kita tutup dengan nanti sholat 2 rakaat, di mana Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, hadisnya luar biasa, hadis sahih, ada yang mengatakan hasan, man shallal ghadata fi jama'atin summa qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu asy-syams. Siapa orang yang sholat subuh berjamaah kemudian duduk di dalam masjid itu, ya, di tempat sholatnya tadi sampai terbit matahari, summa shalla raka'atain, kemudian dia sholat 2 rakaat, kana lahu ka ajri hajjatin wa umrah tamatan tamatin tammah. Kata Rasulullah, orang yang sholat subuh berjamaah kemudian duduk di tempatnya berzikir kepada Allah, termasuk juga majlisul ilm, kemudian ditutup nanti ketika terbit matahari dengan 2 sholat jamaah, 2 sholat rakaat, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang haji dan umroh. Dan Rasulullah mengatakan, takut kita ragu, ya, tamatin tamah, pahalanya itu sempurna, sama seperti pahalanya haji total sempurna, seperti umroh sempurna, dan lain sebagainya. Maka di sini dalam rangka kita untuk mengejar pahala itu, jamaah yang dimuliakan Allah, maka kita akan melanjutkan pengajian kitab Riyadhus Shalihin dalam bab al-mujahadah. Insyaallah kita di akhir-akhir bab mujahadah. Hadis selanjutnya yang kita bahas adalah Ar-Rabi Asyar, yang di bawah. Hadis yang ke-14, an Abi Safwan, dari Abi Safwan Abdullah bin Busrin al-Aslami. Hadis ini riwayat dari Abu Safwan Abdullah bin Busr al-Aslami. Sahabat ini termasuk dijelaskan oleh para ulama bahwa beliau itu mimman shalla al-qiblatain, termasuk dari ulama yang dulu mengalami sholat di 2 kiblat. Nabi di awal-awal ketika hijrah itu sholatnya masih ke Baitul Maqdis, maka kemudian ada wahyu turun dipindahkan ke Mekah, dan itu ketika terjadi wahyu itu, perubahan kiblat itu ketika sedang sholat duhur, sholatnya masih 2 rakaat karena dalam perjalanan. Maka kemudian di pertengahan rakaat kedua Nabi mendapat wahyu, kemudian diputar oleh Nabi, pindah kiblatnya ke Mekah. Maka termasuk yang ikut di situ Abu Safwan Abdullah bin Busrin al-Aslami. Beliau termasuk sahabat yang sepuh, yang meninggalnya termasuk akhir-akhir, Pak. Termasuk uniknya begini, sejarah sahabat itu dicatat ulama, bahkan termasuk yang meninggal di akhir-akhir dicatat. Kalau ulama sahabat yang meninggal di akhir, paling akhir, para ulama mencatat semua sahabat yang meninggal yang sepuh yang paling akhir. Paling akhirnya sahabat yang meninggal namanya Abu Tufail Amir bin Wathilah. Abu Tufail Amir bin Wathilah. Kalau yang ini Abu Sufwan Abdullah bin Busr, dia termasuk sahabat yang paling akhir yang meninggal di Syam terakhir.
Jadi catat ulama itu, di Syam siapa yang sahabat terakhir meninggal, di Mekah siapa, Madinah siapa, di Basrah siapa, itu semuanya tercatat, Pak. Dan beliau termasuk yang sepuh, meninggal umurnya sekitar 96 tahun, ada yang mengatakan sampai 100 tahun. Dan beliau meninggal itu di Syam, sahabat terakhir yang meninggal ya ini, namanya Abdullah bin Busr al-Aslami. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi man tala umuruhu wa hasuna amaluhu, rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Busrun bidammil ba wassin al-muhmalah. Kemudian dikatakan, dia berkata, Rasulullah bersabda, khairun nasi man tala umuruhu. Ada yang mengatakan umruhu dalam sebuah kitab yang lain, sebaik-baiknya manusia itu mentawala umruhu, yang panjang umurnya, wahasuna amaluhu, dan baik amalnya. Dalam hadis lain dikatakan, ini pertanyaan dari seorang sahabat, ya Rasulullah, siapa sih orang sebaik-baiknya manusia? Kalau pertanyaannya siapa, sebenarnya jawabannya itu orang, kan, mengatakan Abu Bakar, Umar, Utsman, tapi Nabi tidak menyebutkan individu. Nabi mengatakan pokoknya sebaik-baiknya orang itu adalah orang yang panjang umurnya, kemudian baik amalnya. Kenapa tidak menjawab nama orang? Agar tidak terkhusus kepada orang tertentu, sehingga kita yang di belakang ini punya juga kesempatan menjadi sebaik-baiknya orang, sebaik-baiknya manusia. Maka Rasulullah memberikan ciri-ciri orang yang paling baik itu khairun nas man tala umruhu, yang panjang umurnya 60, 70, 80, tapi panjangnya itu juga baik amalnya. Baik amalnya dari segi ibadah kepada Allah, ibadahnya benar, syarat rukunnya benar, kemudian niatnya benar, khusyuk iya, kemudian ikhlas karena Allah, tidak riya, tidak ujub, dan lain sebagainya. Kemudian ibadah muamalah dengan manusia juga benar, membantu orang lain, tidak zalim, enggak ngerecokin orang lain, dan lain sebagainya. Kemudian akhlaknya juga baik. Semuanya yang ibadah itu, kalau semakin baik amalnya, maka semakin baik umurnya. Tapi kemudian kalau ingin tahu siapa seburuk-buruknya orang, ya kebalikannya. Kalau ingin tahu kebalikannya gimana? Orang yang panjang umurnya tapi buruk amalnya. Panjang umurnya tapi buruk amalnya. Tapi yang tengah-tengah, ada yang tengah-tengah. Yang paling baik panjang umur, amalnya baik. Di bawahnya ada orang yang pendek umurnya tapi baik amalnya. Ini masih baik, Pak, cuma kebaikannya dikit. Kenapa? Umurnya pendek. Ada juga orang yang pendek umurnya tapi amalnya buruk. Ya buruk sih, cuma ya nggak banyak-banyak banget, kan. Baru umur 20 sudah meninggal gitu kan, gara-gara misalnya, cuma amalnya buruk misalnya, ya sudah buruk dia, cuma nggak terlalu buruk seperti yang nomor 4. Nomor 4, orang yang panjang umurnya 60, 70, 80 tapi buruk kelakuannya, buruk amalnya, dan lain sebagainya, maka dia seburuk-buruknya manusia. Maka di sini Rasulullah pesannya ke kita bahwa sebaik-baiknya manusia itu tidak disematkan kepada nama orang tertentu, tapi kepada ciri-ciri, kepada tanda-tanda yang kita semua ini bisa masuk ke dalamnya. Kata Rasulullah, sebaik-baiknya orang yang kita ini panjang umur kita, tapi juga harus diisi dengan amal yang baik. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau mengatakan haditsun hasanun, hadis yang hasan. Busrin, baknya dhammah dan sinnya juga al-muhmalah tanpa titik, ya, busur. Selanjutnya hadis yang panjang yang ke-15. An Anas radhiyallahu anhu qol, ini hadis riwayat dari Anas bin Malik. Anas bin Malik khadimu Rasulullah SAW, pembantu Nabi, ya, khadimnya Nabi. Beliau cerita begini, qala ghaba ammi Anas bin Nadharin, Anas bin Nadri radhiyallahu anhu an qitali Badrin. Kata beliau, paman saya, perawinya Anas, pamannya juga namanya Anas. Jadi Anas bin Malik bin Nadhr, ya. Kemudian kakeknya itu Nadhr, punya anak namanya Malik, punya cucu namanya Anas. Ternyata
Malik ini punya saudara juga namanya Anas. Maka Anas punya paman namanya Anas. Kata Anas ini cerita paman saya yang namanya Anas itu ketika dia tidak ikut perang Badar, perang pertama yang terjadi dalam kaum muslim ketika itu. Maka beliau merasa luar biasa kecewa, kok kenapa saya di perang yang pertama nggak ikut gitu ya. Maka beliau mengatakan, faqala ya Rasulullah, ghibtu an awwali qitalin qataltal musyrikin. Wahai Rasulullah, saya ya Rasul gaib, tidak ikut ya Rasulullah, absen ya Rasul, mengikuti perang pertama kali yang engkau lakukan dengan orang-orang musyrik ya Rasulullah. Maka kemudian beliau yang luar biasa begini, la inillahu ashhadani ala qitalil musyrikin, la inillahu ashhadani qitalal musyrikin la ruyanallahu ma asna. Kata beliau, kalau seandainya Allah membuat saya nanti hadir ikut dalam perang dengan orang-orang musyrik, maka Allah akan menunjukkan bagaimana saya akan berperang dengan mereka. Allah akan menunjukkan bagaimana yang saya perbuat. Ini Pak, luar biasa. Jadi sikap ini yang harus kita tiru kalau kita misalnya ada acara, ada apa namanya, kegiatan di lingkungan kita. Ada misalnya di lingkungan kita misalnya iuran misalnya. Kemudian kita kok gak ikut iuran. Harusnya kita begini, wah kemarin saya gak ikut, kalau nanti ada lagi saya akan menyumbang paling banyak, misalnya begitu. Bersih-bersih misalnya di lingkungan, oh kemarin saya gak ikut karena keluar kota, kalau besok ada lagi maka saya akan bersih-bersih paling banyak ketimbang yang lain. Jangan begitu Pak, oh ternyata kemarin saya gak ikut, alhamdulillah gak ikut kemarin saya gitu, nggak rugi saya, nggak begitu. Maka beliau Anas bin Nadhr ini, beliau mengatakan, kemarin saya gaib, absen, nggak ikut perang, tapi kalau nanti ada kesempatan maka saya akan tunjukkan bagaimana saya berperang, akan saya perlihatkan apa kemampuan saya. Ini Pak yang harus diharapkan dari seorang muslim. Maka ketika memberikan apapun, sumbangsih apapun, maka sumbangsihnya paling banyak, paling baik, paling total. Kemudian datanglah kesempatan itu. Datang kesempatan itu. Falamma kana yaumu Uhudin inkasyafal muslimun. Ketika datang ya pada hari perang Uhud, perang kedua, yang orang-orang muslim ketika itu kalah ya, inkasyafal muslimun, maka terbukalah sikap-sikap orang muslim. Di mana orang muslim ini ketika Rasulullah sebagian perintahkan, sebagian duduk di atas gunung ya, nunggu di sana. Kalau ada yang nyerang di sana nanti di counter lewat atas gunung itu. Maka kemudian ternyata dianggap sudah menang. Orang yang perintahkan Allah, Rasulullah perintahkan untuk atas gunung, akhirnya turun ke bawah. Maka terjadilah yang terjadi, kalahlah orang muslim dalam perang Uhud. Ketika orang muslim kalah ini, maka apa yang dilakukan oleh Anas bin Nadhr, pamannya Anas bin Malik. Anas ini beliau mengatakan, faqala Allahumma a'tadiru ilaika mimma sana'a haula, yakni ashabu, wa abra'u ilaika mimma sana'a haula, yakni musyrikin. Maka beliau langsung berdoa, ya Allah, saya meminta maaf ya Allah dari apa yang dilakukan oleh orang-orang muslim itu ya Allah, yang mereka melanggar perintah Nabi, melanggar strategi perangnya. Kemudian saya berlepas kepada Engkau ya Allah dari apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik itu. Kemudian Anas bin Malik summa taqaddama fastaqbalahu Sa'd bin Mu'adz. Kemudian Anas bin Malik maju sendirian Pak. Ketika maju luar biasa, yang lain sudah, sahabat itu sudah kacau balau, sudah ada yang lari, ada yang kabur, ada yang melindungi Nabi. Ketika Sa'd bin Mu'adz mundur, beliau malah maju ke kumpulan orang-orang musyrik. Faqala ya Sa'd bin Mu'adz, wahai Sa'd bin Mu'adz, al jannatu wa rabbil Ka'bah. Surga wahai Sa'd, itu surga di situ. Ini bukan surga beneran Pak ya. Di depan itu bukan surga beneran. Banyak yang hadis memang ulama beda pendapat. Ketika beliau mengatakan al jannatu wa rabbil Ka'bah, inni ajidu rihaha min duri Uhud. Ketika beliau mengatakan kepada Sa'd, ini kan salipan, saat dia mundur. Kemudian Anas bin Nadhr maju ke depan, al jannatu, surga wahai Sa'd, wallahi wa rabbil Ka'bah, demi Allah saya menemukan baunya dari arah Uhud itu. Ada yang ulama mengatakan memang mungkin mencium bau beneran, wallahu a'lam, mungkin itu kata-kata kiasan. Maksudnya apa? Di situ itulah, itu adalah penyebab kita masuk surga. Ngapain takut kan gitu? Ya Pak, kalau saya juga
di depan ini adalah penyebab satu-satunya surga, ya kita ngapain takut, selesai kan. Mati juga pasti mati, tinggal kita milih mau mati kena diabetes atau mati gara-gara kecelakaan atau mati perang. Itu hanya pilihan. Cuma bagaimana cara kita mati, itu yang harus kita pertimbangkan. Nah kemudian ya saat surga di situ, ya saat lari dia menerobos orang-orang musyrik. Kemudian qala Sa'dun, Sa'd menceritakan, mastata'tu ya Rasulullah ma sana'ta. Ya Rasul, saya tidak bisa melakukan apa yang dia lakukan ya Rasulullah. Luar biasa dia, sendirian. Ketika orang muslim sudah kalah luar biasa, bercerai-berai, kacau balau, beliau maju menyerang pasukan orang-orang musyrik. Kemudian qala Anas mengatakan, ini Anas yang keponakannya, fawajadna bihi bid'an wa thamanina darbatan bisayf. Kami menemukan dia dengan 80 sekian darbatan bisayf, baik sabetan dengan pedang, atau ta'natan birumhin, ataupun ditusuk dengan apa namanya, panah ya, atau namanya tongkat, tombak, auramiran bisahmin, ataupun dia kena panah, sekitar 80 sekian ya. Bid'ah itu antara 8 bid'atun sampai 9, 83 sampai 89 sayatan pedang, kena tombak, kena juga di panah Pak. Ya satu lawan berapa puluh orang kan. Mati sih mati ya. Cuma setelah mati dia akan menjadi orang yang sa'id, menjadi orang yang beruntung kan. Maka fawajadnahu qad qutila wa mathala bihi al-musyrikun, dan kami telah menemukan dia qad qutila, dia telah terbunuh, meninggal, gugur di medan perang. Wa mathala bihil musyrikun, kemudian mathala itu artinya dipotong-potong Pak, artinya sudah meninggal, sayatannya banyak, kemudian dipotong-potong, dicincang-cincang. Kemudian fama arafahu ahadun illa ukhtuhu bibanani, tidak ada yang kenal. Ini luar biasa, saking hancurnya jasadnya. Tidak ada yang kenal dari kita, satu pun nggak ada yang tahu jasadnya ini, kecuali ukhtuhu, saudarinya. Dari mana kenalnya? Dari tangannya, kelihatan, oh tangannya ini, tangannya Anas. Artinya apa Pak? Kalau sampai tangannya yang kelihatan, ya muka sudah hancur, mukanya hancur, jasadnya hancur, kemudian semuanya hancur, sampai tidak kelihatan itu bentuk dari Anas bin Nadhr. Yang kelihatan katanya ya tangannya aja kelihatan, oh ini tangannya Anas. Saudarinya kan tahulah bentuk tangan. Kadang-kadang kita kan bentuk tangan pasangan kita, anak kita tahu, oh tangannya begini kan. Itu luar biasanya. Qala Anas, maka Anas kemudian mengatakan, kunna nara au nadunnu anna hadhihi al-ayah nazalat fihi wa fi asbahi. Kunna nara, kami melihat atau kami menyangka, anna hadhihi al-ayata, sesungguhnya ayat ini, nazalat fihi wa fi asbahihi, ayat ini turun kepada beliau dan juga kepada sejenis orang-orang beliau. Apa ayatnya? Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih, termasuk dari orang-orang mukmin ya, ada orang laki-laki yang mereka sungguh-sungguh menepati apa yang mereka janjikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anas bin Nadhr termasuk adalah penyebab turunnya ayat ini. Kenapa? Ada orang yang berjanji sesuatu kemudian ditepati oleh dia, maka dia merasa menyesal dulu tidak ikut perang pertama, tapi kemudian dibuktikan kepada dalam perang selanjutnya. Maka kita juga sama, karena kita posisinya sekarang, jangan bayangkan nanti saya kalau perang. Enggak Pak, di sini posisi bukan perang, tapi buktikan dalam hal yang lain. Kalau ada misalnya acara tertentu dan saya terlibat, akan saya buktikan keikhlasan saya, akan saya buktikan sumbangsi saya, akan saya buktikan peran saya, harus begitu. Banyak orang ya, kalau saya giliran bacok-bacokan saya ikut, giliran bersih-bersih nggak mau. Sama aja semuanya, semua penyebab untuk mendapat ridho Allah, untuk mendapat pahala Allah, itu semuanya harus kita lakukan dengan ikhlas, dengan baik, dengan total-totalnya. Harus kita kerahkan semua yang kita miliki, karena peran kita sekarang dia bukan perang Pak, kita ya hidup damai, maka peran kita dalam yang lain. Tapi ketika mendapat peran itu harus maksimal, harus maksimal. Kemudian ya, maka dikatakan begini, jangan pernah kita
terobsesi dengan peran-peran besar. Enggak. Jangan. Karena ada cerita di dalam surah Yasin. Di surah Yasin itu diceritakan ketika ketika Allah mengatakan wadrib lahum mathalan ashabal jannah. Berikan ke mereka contoh dari cerita ya mengenai ashabul qaryah. Ashabul qaryah ini penduduk desa yang katanya Antokia. Mereka oleh Allah utusan dengan 2, kemudian ditambah 3, masih dustakan. Tapi kemudian datang seorang laki-laki, wajah ar-rajulun min aqsal madinah, datang laki-laki dari ujung kota, kemudian dia lari. Dia cuma mengatakan, wahai kaumku, ikutilah rasul-rasul ini. Mereka adalah orang-orang yang tidak minta upah kepada kalian. Apa akhirnya terbunuh orang ini? Akhirnya masuk surga. Cuma perannya apa? Perannya kecil, Pak. Hanya mengucapkan kebenaran. Kayak menurut kita itu, ngapain orang ini kan? Ngomong-ngomong bener kan resikonya besar. Mending diem aja kan gitu. Menurut kita begitu, tapi ternyata bagi Allah itu besar. Maka kadang peran yang kecil besar bagi Allah. Kadang peran besar yang menurut kita luar biasa, populer, perannya besar, maka kadang-kadang tidak ada artinya bagi Allah. Kita juga pernah mendengar kisah Uwais Al-Qarani, di mana Uwais ini Rasulullah kemudian memerintahkan Umar ibn Khattab, kalau kamu ketemu Uwais, wahai Umar, kamu mintalah dia untuk meminta maaf, ampun kepada Allah untuk kamu. Umar ibn Khattab disuruh minta doa kepada Uwais Al-Qarani. Apa Uwais ini? Uwais ini cuma, kalau menurut kita ya, amalnya nggak banyak, Pak. Apa itu? Berbakti kepada ibunya. Yang kita itu di rumah punya ibu juga gitu. Kalau Uwais bisa, harusnya kita juga punya kesempatan itu. Maka jangan kita sibuk dengan peran-peran besar. Kalau bukan muka saya yang terpajang di banner, wah nggak ikutan saya nih. Kalau bukan saya ketuanya, saya nggak ikutan berperang nih, nggak ikutan, peran saya nggak ada. Kalau bukan saya yang jadi ketua, saya nggak mau gitu, nggak begitu. Peran apapun yang kecil misalnya, tapi kita harus lakukan dengan baik, bisa jadi itulah yang besar di sisi Allah. Walaupun perannya besar, jabatannya besar, walaupun popularitas besar, tapi dia tidak karena Allah, tidak ada sumbangsihnya kepada Islam, tidak ada sumbangsihnya kepada masyarakat, bagi Allah juga nggak ada pahalanya, nggak ada baiknya, nggak bernilai. Maka ada ulama yang mengatakan, berapa banyak kam min rajulin masyhurin fil ardi majhulun fis sama. Berapa banyak ada orang yang terkenal di muka bumi ini, masyhur, populer di muka bumi, tapi dia tidak dikenal di langit, tidak dikenal di sisi Allah, tidak dikenal di antara para malaikat. Tapi kebalikannya, kam min majhulin fil ardi masyhurun fis sama. Berapa banyak orang yang tidak dikenal di muka bumi ini, tapi ternyata dia masyhur, diomongin di antara para malaikat, kemudian tinggi nilainya, derajatnya si Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka termasuk orang-orang beginilah yang sodaku ma'ahadullah alaih, dia benar-benar menepati apa yang ia janjikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, ini tinggal 2 hadis lagi. As-sadis Ashar, hadis yang ke-16. An Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri, dari Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri, al-Ansari dari Ansar, al-Badri ini khilaf ulama, apakah dia al-Badri karena ikut perang Badar. Ada yang mengatakan al-Badri bukan ikut perang Badar, tapi tinggal di daerah Badar. Kita tahu ya, sahabat yang ikut perang Badar termasuk sahabat-sahabat yang luar biasa yang ikut perang pertama, Ashab Badrin. Maka kemudian mendapatkan derajat yang luar biasa. Abu Mas'ud Uqbah ini, ada yang mengatakan Al-Badri karena ikut perang Badar. Ini yang dikuatkan dalam kitab Fathul Barinya Ibn Hajar. Ada yang mengatakan Al-Badri ini bukan karena ikut perang Badar, tapi dia tinggal di daerah Badar ya. Beliau mengatakan, cerita beliau, lamma nazalat ayatus sadaqati kunna nuhamil ala zuhurina. Ketika turun ayat sedekah, ketika ada wahyu yang memerintahkan kita untuk bersedekah, ayat di mana? Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha.
Ada perintah Allah mengatakan, ya Muhammad, ambil sedekah-sedekah dari mereka agar menyucikan, agar membersihkan kepada mereka. Ketika turun perintah ini, Pak, maka kemudian apa? Sahabat itu langsung gerak cepat ingin ingin melakukan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian kunna nuhamilu ala zuhurina. Nanti artinya apa? Nuhamilu itu yahmilu ahaduna ala dhuhrihi bil ujrati wa yastaddiq biha. Nuhamilu ala zuhurina, kami ini membawakan, menyewakan pundak kami untuk mendapatkan upah, Pak ya. Bahasa kitanya itu menjadi kuli lah ya. Jadi kan begini, Allah mengatakan, ya Muhammad, ambillah sedekah dari mereka agar sedekah ini bisa menyucikan mereka. Bah kemudian sahabat-sahabat itu karena spiritnya, Pak ya, ketika ada perintah begitu, spiritnya itu untuk bersedekah. Maka kemudian yang miskin-miskin pun langsung bekerja. Nggak ada pekerjaan apa-apa yang bisa dikerjakan, nggak bisa berdagang, nggak bisa dia menyewakan untanya, kendaraannya, punggungnya disewakan. Artinya apa? Maksudnya itu ya, kalau ada yang pengen bawa-bawa dari sini, dari pasar ke rumahnya, mereka yang bawakan, kayak kuli lah gitu, kuli. Kemudian kalau misalnya sumur nggak bisa ini, sumur dia bawa, narikin air gitu, Pak ya. Kalau di kita kan nggak, Pak ya. Kalau ada, maaf ini ya, kita sekarang ini, kalau ada perintah untuk bersedekah misalnya, yang semangat nyari penerimanya banyak, Pak. Yang mau sedekah sedikit. Contohnya apa? Kalau misalnya kita lihat ketika Idul Adha, antara orang yang berkurban dengan pencari kupon, lebih banyak yang nyari kupon. Yang nyari kupon banyak banget. Semangat berkurbannya sedikit. Sahabat enggak, sampai yang miskin pun disuruh sedekah, harusnya kan sudah miskin. Mau sedekah apa juga nggak ada kan gitu. Ya enggak, saya masih punya punggung untuk dijadikan sebagai jasa ya. Kalau kita enggak, ya bukan muli, ya kuli sih benernya, tapi memang ya secara sopannya ya menawarkan jasa angkut barang gitu. Kunna nuhamilu ala zuhurina, kami jadikan ya pundak kami ini, punggung kami sebagai alat untuk membawa ya antar barang. Faja'a rajulun yatasaddaq fatasaddaqa bi syai'in katsir. Datang seorang laki-laki kemudian dia bersedekah dengan banyak sekali. Namanya Abdurrahman bin Auf. Dia sedekah, ada yang mengatakan sampai 8.000 dirham. Ada yang mengatakan ya antara 4.000 sampai 8.000 dirham. Ketika begitu, faqulu mura'in. Ada sedekah yang banyak. Jadi seorang sahabat namanya Abdurrahman bin Auf, ada komentar, Pak, dari yang lain. Komentarnya ini dari orang-orang munafik. Namanya orang munafiknya yang dicatat namanya Mu'attib bin Qushair. Yang satu lagi Abdullah bin Nabtal. Ada dua orang yang disebutkan. Kita kan mengenalnya Abdullah bin Ubay bin Salul ya. Itu memang sudah kepalanya orang munafik. Tapi yang lain juga ada. Yang disebutkan dalam syarahnya itu namanya Mu'attib bin Qushair dan Abdullah bin Nabtal namanya. Ada yang sahabat yang sedekah banyak sekali sampai 8.000 dirham. Abdurrahman bin Auf yang sedekah. Kalau komentar orang munafik apa? Muroin, riya dia nih, pengen dipuji gitu. Giliran datang yang lain, wajah rajulun akhar yatasaddaq fatasaddaqa bisa'in. Ada orang lain, laki-laki lain datang bersedekah dengan satu sok. Satu sok itu berapa? 4 mud. Satu sok itu ukuran kita zakat fitrah, Pak ya. Sekitar sekitar berapa? 2,5 kilo atau 3 kilo sekarang ukuran. Kalau giliran ada orang miskin yang tidak punya apa-apa, kemudian dia sedekah dengan satu sok, faqalu innallaha la ghaniyyun an sa'ihata. Kata orang-orang munafik, Allah mana butuh ke sedekah segitu doang kan gitu. Kalau ada orang yang banyak sedekah dibilang riya, pengen dipuji, giliran orang datang untuk sedekah dengan sedikit dikatakan ini ya sedekah apaan nih, kan nggak ada gunanya kan gitu, dikit banget kan gitu. Inilah kelakuan orang-orang munafik di zaman itu. Mereka membuat semangat beribadah, membantu orang lain itu diperlemah gitu ya. Begitu. Namanya Mu'attib bin Qushair, Abdullah bin Nabtal.
Fanazalat. Ini Pak, luar biasa zaman itu, ketika misalnya sahabatnya itu direndahkan atau dihina oleh munafik, maka yang membela itu Allah Pak. Maka Allah kemudian menjadi penyebab turunnya ayat ini. Allah mengatakan alladzina yalmizunal mutawwi'ina minal mu'minina bis shadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum. At-Taubah 79. Ayat ini turun. Allah mengatakan orang-orang yang yalmizun, mereka orang-orang yang mencela orang-orang mukmin dalam bersedekah. Walladzina la yajiduna illa juhdahum, dan juga orang-orang yang tidak menemukan kecuali usaha mereka. Ayat ini turun kepada orang-orang munafik tadi. Mereka orang yang mencela orang-orang yang tatawwu'. Tatawwu' itu mereka sukarela dari orang-orang mukmin dalam bersedekah, dan juga orang-orang yang tidak menemukan kecuali usaha mereka, peran mereka yang kecil, mereka bekerja dengan jasa itu, maka Allah mengancam mereka dengan adab yang luar biasa. Maka di sini yang kita lihat adalah semangat dari sahabat ketika ada perintah untuk bersedekah, mereka bahkan menawarkan jasa, membawa barang dengan punggung mereka agar mampu untuk bersedekah. Wa nuhamilu bidhammin nun wal ha'al muhmalah ay yahmilu ahaduna ala dhahrihi bil ujrati wa yatasaddaqu biha. Nuhamil itu dengan hak ya, nunnya dhammah, haknya juga muhmalah tanpa titik. Ayyahmilu ahaduna, salah satu kita membawa ala dhuhrihi, di atas punggungnya, bil ujrati, dengan upah. Jadi bahasanya seseorang menyewakan punggungnya dengan upah, wa yatasaddaqu biha, kemudian bersedekah dengannya. Maka kemudian termasuk yang dilakukan ini Abu Aqil namanya, ada Abu Aqil, dia gara-gara semangat ingin sedekah, maka dia menawarkan jasa untuk ngambil air ke sumur gitu. Ngambil air sumur kemudian dibawa ke rumahnya dengan upah 1 sok. Kemudian 1 soknya dibagi 2, separuh buat saya, separuhnya untuk ini. Bukan sekali Pak ya, sekali sampai penuh, maksudnya itunya ya, sampai penuh airnya orang yang disewakan itu, yang penyewanya. Kemudian selanjutnya ini terakhir, ini panjang luar biasa, tapi hadisnya luar biasa. Tidak ada hadis yang lebih mulia, kata Imam Ahmad ya, di bawah, ketimbang hadis ini dari Syam. As-Sadi Asyar an Sa'id bin Abdul Aziz an Rabi'ah bin Yazid an Abi Idris al-Khawlani an Abi Dzar Jundub bin Junadah. Hadis ini riwayat dari Sa'id bin Abdul Aziz, dari Rabi'ah bin Yazid, dari Abi Idris al-Khawlani, dari Abi Dzar. Abi Dzar itu Abu Dzar al-Ghifari, namanya Jundub. Ada yang mengatakan Jundab, tapi yang lebih terkenal Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an anillahi tabaraka taala, dari Rasulullah SAW yang beliau meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ini adalah hadis qudsi yang mengatakan Allah, tapi kemudian tidak disebut di Quran, diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka disebut dengan hadis qudsi. Apa isinya? Annahu qala, sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Kata Allah, ya ibadi, ini luar biasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kita ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kata Allah. Luar biasa lembut, luar biasa lembut. Banyak ulama yang membaca ini kadang-kadang menangis gitu. Tapi saya baca berkali-kali nggak nangis-nangis Pak. Ini saya khawatir saya kadang-kadang. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kata Allah, inni haramtu dzulma ala nafsi, saya mengharamkan kezaliman atas diri saya, kata Allah. Ya Allah, pemilik alam semesta, mau ngapain saja nggak ada yang protes Pak. Ya Allah yang punya kan gitu. Siapa yang protes juga? Kita mau protes, ya siapa kita kan gitu. Allah yang menciptakan semuanya, Allah yang mengatur semuanya. Allah mau dolim pun nggak ada masalah gitu. Ya kan Allah yang miliki semuanya. Tapi Allah kemudian mengatakan, saya mengharamkan kezaliman atas diri saya. Waj'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Maka saya jadikan juga zalim itu menjadi sesuatu yang haram, dilarang di antara kalian. Maka jangan sekali-kali kalian saling zalim di antara kalian, jangan. Apa zalim itu? Zalim itu meletakkan sesuatu bukan di tempatnya, Pak. Pokoknya apapun itu, ketika bukan di tempatnya itu dianggap zalim. Zalim. Kemudian Allah menjelaskan, ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahdudi ahdiku. Kata Allah, semua kalian itu, dhalun itu tersesat ya.
Artinya berpotensi untuk keluar dari jalan yang benar. Illa man hadaituhu, kecuali orang yang saya berikan hidayah, kata Allah. Maka fastahduni ahdikum, mintalah kalian hidayah kepadaku, akan aku beri hidayah kalian. Maka harus senantiasa kita minta hidayah kepada Allah, berdoa kepada Allah, minta petunjuk. Allah akan berikan petunjuk kepada kita. Kemudian gak cukup dalam masalah agama, dalam masalah akhirat, masalah hidayah, masalah zalim. Bahkan Allah mengatakan, kullukum ja'iun illa man at'amtuhu fastat'imuni at'imkum. Kata Allah, semua kalian itu aslinya lapar, kata Allah. Kalian nggak bisa menemukan apa-apa yang dimakan kecuali orang yang aku berikan makan, kata Allah. Maka fastat'imuni, maka mintalah makan kepadaku, ut'imkum, saya beri makan kalian, kata Allah. Maka jangan khawatir kalau kita lapar, nanti kalau saya ini lapar gimana gitu, nggak bisa makan gimana. Nanti misalnya harus pindah nih kemana, ke pedalaman misalnya, ke desa. Nanti kalau ke sana saya makan apa gitu. Kalau begitu, Hasan al-Basri mengatakan, Ibrahim ibn Adham mengatakan, termasuk orang-orang yang ragu kepada Allah. Kalau kita pindah ke tempat yang lain, kemudian kita bingung, nanti di sana saya makan apa, nanti saya kerja apa. Itu orang begini nggak percaya kepada Allah, katanya. Kenapa? Allah sudah menjanjikan di sisi kita, tapi kita malah nggak percaya kepada Allah. Maka untuk makan pun, yang ngasih makan Allah, ya minta kepada Allah gitu. Kemudian sudah minta, ya Allah mengatakan, ut'imkum, saya kasih makan kalian. Jangan ragu. Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum, kata Allah. Wahai hamba-hambaku, semua kalian ini telanjang, kata Allah. Tidak punya kalian bahan untuk dipakai, pakaian untuk dipakai, kecuali orang yang saya berikan rezeki, kata Allah, untuk berpakaian. Fastaksuni, kata Allah, mintalah pakaian kepadaku, aksukum. Enggak ada batas, Pak. Aksukum, akan kami beri pakaian, kata Allah. Jangan takut. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum jami'an. Kata Allah, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Kalian ini salah siang dan malam. Malam salah, siang salah, malam berbuat dosa, pagi juga iya, sore juga iya. Kemudian apa? Wa ana aghfiru dzunuba jami'an, dan saya mengampuni dosa semuanya kecuali syirik, ya, dalam ayat. Fastaghfiruni, maka mintalah ampun ke saya, aghfir lakum, maka saya ampuni dosa kalian. Sebesar apapun itu kecuali syirik, maka Allah akan ampuni dosa kalian. Ini problemnya kita, kadang-kadang kita yang berbuat dosa, kemudian bangga dengan dosanya, kemudian diceritakan di mana-mana, seolah-olah berbuat dosa itu suatu yang dibanggakan gitu. Tapi enggak, harusnya kita salah, kita malu, kemudian minta ampun kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa kita. Ya ibadi innakum lan tablughu durri fatadurruni, kata Allah. Ya ibadi, kalian tidak akan mampu untuk menyampaikan doror, kebahayaan, ya, kepada Allah. Fatadurruni, kemudian kalian membahayakan saya. Kalian tidak akan bisa, ya, membahayakan Allah, mengancam Allah, menyakiti Allah, tidak akan bisa. Walam tablughu naf'i fatanfa'uni, kemudian juga kalian tidak akan mampu untuk memberikan manfaat kepada saya, membantu Allah, memberikan manfaat, jasa dan sebagainya. Enggak bisa, enggak ada. Ya ibadi, ini yang luar biasa, ini yang luar biasa. Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a, kata Allah. Kalau seandainya orang yang paling pertama kalian dan juga sampai orang paling akhir kalian, baik manusianya, jinnya, kemudian mereka semuanya menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, semuanya ibadah kepada Allah, dari Nabi Adam sampai yang akhir nanti peradaban manusia, baik manusianya atau jinnya, semuanya bertakwa, beribadah kepada Allah. Itu tidak menambah apa-apa kepada kerajaan Allah, nggak ada. Jangan kita, ya Allah, seolah-olah karena kita sering sholat, kemudian Allah punya utang jasa ke kita. Enggak ada, Pak, enggak.
semuanya ibadah itu enggak menambah apa-apa untuk kita. Sebenarnya semuanya ibadah tidak menambah apa-apa untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Kebalikannya, kalau orang dari pertama kalian, dari Nabi Adam sampai orang yang paling akhir, kemudian manusianya dan jinnya, semuanya itu memiliki hati yang paling buruk ya. Semuanya tidak ada yang beribadah kepada Allah, semuanya musyrik, semuanya itu bermaksiat kepada Allah. Itu pun tidak akan mengurangi apa-apa dari kepemilikan Allah itu. Tidak akan mengurangi apa-apa. Jangan pernah wah ini ya memang kita khawatir, oh ternyata di sini sudah ini gimana agama ini hancur. Ya, itu bagian dari perjuangan. Tapi itu tidak mengurangi apa-apa dari kekuasaan Allah. Enggak akan. Toh walaupun kita ibadah semuanya juga enggak akan nambah apa-apa. Jangan pernah merasa karena kita ibadah Allah punya hutang jasa. Enggak ada. Allah tidak butuh terhadap ibadah kita. Kita yang butuh kepada Allah. Ibadah kita itu untuk kita, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, jadi jangan pernah jadi Pak ya. Ini selanjutnya mengajarkan kita agar tidak tamak. Maka Allah mengatakan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kullu insanin mas'alatahu ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahr. Kata Allah, lau anna awwalakum, kalau seandainya orang paling pertama kalian dan juga sampai yang paling akhir dan manusianya termasuk jinnya, mereka berdiri dalam satu ladang, dalam satu tempat, kemudian mereka minta berbarengan kepada Allah, minta semua yang diinginkan, kemudian Allah berikan apa yang mereka inginkan satu-satu semuanya. Semua minta ini diberikan setiap orang, itu tidak mengurangi dari yang dimiliki Allah sama sekali. Ini saking luasnya ya, saking luasnya, tidak terbatas apa yang Allah miliki. Maka Allah mengatakan kalau semuanya saya kasih pun satu-satu yang mereka inginkan, itu tidak mengurangi terhadap apa yang Allah miliki, kecuali seperti menguranginya apa? Seperti kita mengambil jarum dari samudera Pak. Misalnya kalau ada laut ya, kita ngambil jarum setetes ya, jarum itu berkurang enggak misalnya? Secara matematika ya berkurang satu tetes, tapi ya tetap aja sisanya kan satu samudra Pak ya. Jadi tidak akan mengurangi, tidak apa. Jadi Allah kadang-kadang, ini kenapa ya Allah membuat saya miskin? Bukan karena Allah tidak punya, enggak. Bukan karena tidak ada yang diberikan, enggak. Tapi memang itulah yang Allah berikan ujiannya kepada kita. Ada orang yang miskin secara materi, ada yang miskin secara ilmu, ada yang miskin gara-gara misalnya secara fisik dan lain sebagainya. Itu Allah ujiannya kepada kita. Ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum summa uwaffikum iyyaha, kata Allah. Itu semuanya adalah amal kalian itu. Amal kalian, uhsiha lakum. Saya perhitungkan, saya berikan kepada kalian, kemudian saya berikan kepada kalian, saya bayarkan kepada kalian. Itu semuanya itu aslinya adalah amal kalian. Kalau kalian baik, maka saya akan berikan balasan yang baik. Kalau kalian buruk, maka akan berikan balasan buruk. Maka penyebabnya adalah kalian sendiri, kata Allah. Faman wajada khairan falyahmadillah, wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah, kata Allah. Siapa yang menemukan kebaikan maka bacalah alhamdulillah, pujilah Allah. Dan siapa yang menemukan selain itu, maka jangan kalian menyalahkan kecuali diri sendiri. Sendiri. Kalau misalnya kenapa kok saya begini, kenapa begitu, kenapa kelak naudzubillah ada yang masuk neraka, kenapa kok dapat ini ya, dosa dan sebagainya, itu penyebabnya dari kalian. Kalau ada yang baik, jangan merasa dirinya baik. Kenapa? Itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka qala Sa'id, kana Abu Idris idza haddatsa bihadzal hadis datha ala rukbatayhi. Jadi luar biasanya Pak ya, mungkin kita renungi di rumah masing-masing. Abu Idris ini mengatakan kalau beliau membaca hadis ini, beliau sampai duduk di atas dua lututnya, saking luar biasa maknanya ya. Kemudian Imam Ahmad, rawaina anil Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad mengatakan qala laisa li ahli Syam haditsun asyrafu min hadzal hadits.
Kata Imam Ahmad, tidak ada hadis yang paling mulia bagi ahli Syam kecuali hadis ini. Jadi hadis ini merupakan hadis riwayat dari ahli Syam kepada Rasulullah yang dianggap hadis yang paling mulia. Kenapa? Karena Allah luar biasa ketika Allah berfirman dalam hadis ini. Maka demikian yang disampaikan, ini akhir dari bab ini, bab al-mujahadah. Semoga nanti kedepannya kita bisa lanjut kepada bab yang lain, Mas. Kalau ada pertanyaan atau sharing dan lain sebagainya, mungkin silakan. Dipersilakan jika ada pertanyaan dari bersama mengenai bab mujahadah. Kalau nggak ada, saya pertanyaan satu yang dari awal tadi disampaikan untuk salah satu hadis dari sholat subuh, kemudian mengikuti kajian atau zikir sampai subuh, itu kan sudah dibacakan hadisnya sebenarnya. Tapi dari saat pada saat di masjid ini saya juga kita semacam jamaah kalau pulang sedikit-sedikit pada sudah hilang. Pada dulu waktunya banyak yang sampai di waktu subuh untuk berzikir, tapi sekarang sudah berkurang. Katanya hadisnya lemah. Mungkin karena saya juga tidak tahu, saya juga mau menanyakan apakah yang hadis-hadis doif itu tidak perlu dilaksanakan atau tidak perlu diamalkan, atau yang disampaikan tadi itu syaratnya maksudnya hadisnya itu sahih atau saya ingin karena ketika saya ingin bertanya itu. Terima kasih. Iya, hadis itu bervariasi secara redaksi kalimatnya berbeda-beda. Ada yang mengatakan man shallal fajra fi jama'atin, ada yang mengatakan man shallal ghadata fi jama'atin. Yang shallal ghadata ini bahkan dalam tulisan Syekh Albani bahkan menyebutkan dalam hadis sahih. Ya kan redaksinya beda-beda. Redaksi yang lain, redaksi kalimatnya yang dianggap bermasalah, yang salah kalimat gitu. Maksudnya ada perawi yang meriwayatkan melalui maknanya sehingga diganti kalimatnya. Dalam banyak kitab yang saya tahu hadis ini kalau enggak hasan ya sahih. Juga ada yang mengatakan dhaif, tapi dhaifnya itu adalah redaksinya gitu. Secara makna juga benar ya. Kemudian begini, kalau hadis ini mah nggak ada problem karena banyak sampai guru-guru kita pun selalu mengatakan itu. Kalau sholat subuh jangan kemana-mana, tetaplah di masjid sampai syuruk, itu sudah diinikan. Karena memang banyaknya hadis yang diriwayatkan itu menunjukkan itu kalau nggak hasan aja hasan itu sahih itu. Bahkan dalam kitabnya Syekh Albani sendiri dikatakan masuk dalam silsilah hadis yang sahih itu. Tapi selanjutnya begini. Pindah ke permasalahan masalah hadis dhaif ya. Hadis dhaif itu dilakukan dalam masalah apa sih kan gitu. Hadis dhaif itu bisa dilakukan kalau memenuhi beberapa syarat. Salah satunya tidak dhaif yang dhaifnya lemah sekali. Kedua, dilakukan dalam masalah fadhailul a'mal. Fadhailul a'mal itu masalah sunnah-sunnah ya. Yang kita lakukan bukan halal haram kan ini. Jadi duduk sampai ke syuruk itu tidak ada halal haramnya, tidak ada wajib haramnya kan, hanya berhubungan dengan masalah kesunahan. Kalau mau pahalanya yang besar, maka habis sholat subuh duduk sampai syuruk kemudian sholat. Ini tidak berhubungan dengan halal haram. Yang mana kalau berhubungan dengan yang wajib atau haram atau masalah makanan halal haram, maka itu harus memang hadisnya sahih atau hasan. Dhaif pun problem ini nggak boleh. Tapi kalau berhubungan dengan masalah keutamaan atau sunnah-sunnah, dhaif itu banyak dilakukan. Kenapa? Ya karena memang itu bukan tidak berhubungan dengan halal haram yang lebih menuntut kepada dalil yang lebih sahih. Yang dhaif ya. Kemudian itu masuk dalam masalah al-asal, dasar yang lebih besar. Misalnya begini. Kan tadi misalnya berhubungan dengan fadhil amal ya. Kemudian dalil lain ada, misalnya dalilnya sholat subuh ada dalilnya nggak? Ada dalilnya kan gitu. Berzikir di masjid ada dalilnya? Ada dalilnya. Zikir secara umumnya. Kemudian iktikaf ada dalilnya. Sholat syuruk ada dalilnya misalnya dan lain sebagainya. Maka
dia selain hadis ini satu didukung dengan banyak dalil lain gitu, yang itu dalilnya lebih umum ketimbang dalil ini. Misalnya apa sih misalnya ada hadis yang doif tapi menjelaskan masalah keutamaan doa misalnya, ya nggak apa-apa karena itu keutamaan termasuk sunnah, kemudian didukung dengan hadis atau ayat yang menjelaskan doa secara umum gitu. Jadi dia berada di bawah asal dasar dari doa itu sendiri, karena kita kan sholat subuhnya ada dalilnya, itikaf dalilnya juga ada yang lain, kemudian kita berzikir juga ada dalilnya, kemudian sholatnya juga ada dalilnya, walaupun sholatnya itu ada yang mengatakan sholat syuruk, ada yang mengatakan sholat duha gitu ya, itu perbedaan ulama misalnya. Cuma yang jelas hadis dhaif bisa dilakukan dengan syarat ini, khususnya adalah berhubungan dengan fadhailul a'mal atau sunnah-sunnah ya, sunnah-sunnah. Kalau berhubungan dengan masalah cerai, dengan nikah, ini makanan halal atau haram, ini wajib atau haram dan lain sebagainya, itu ulama lebih ketat kemudian mengambil hadis yang sahih dan hasan saja. Kalau yang dhaif itu dilakukan dalam fadhailul a'mal. Kemudian begini, kalau hadis dhaif itu apa sih? Dhaif itu hadis yang potensi dari nabinya itu kecil. Jadi misalnya kalau kita persentase ya, 75%-nya anggaplah ya, itu kemungkinan bukan dari nabi, tapi ada kemungkinan kecil dari nabi, masih ada potensi 20%-nya, 25% dari nabi. Apa sebabnya? Sebabnya karena perawinya itu pertama orangnya hafalannya lemah misalnya, kemungkinan dia lupa besar, atau perawinya dulunya suka bercanda, guyon terus gitu, suka ini Pak ya, orang-orang yang kalau tiap hari guyon terus atau sering bohong gitu di telepon atau digedor pintunya, halo bapak ada, bilang bapak nggak ada misalnya, itu nggak terima hadisnya tuh. Kenapa? Takut dia sering berbohong begitu, hadisnya juga berbohong. Maka itu kan orang ini ketika menyampaikan hadis ada potensi dia berbohong, ada juga kemungkinan tidak berbohong. Misalnya begini, hadis ini dhaif, kemungkinannya 80% bohong dari Nabi, ada 20% lagi kemungkinan dia benar, nggak total palsu kan gitu ya. Kalau begini, kalau semua hadis dhaif dibuang, maka ada banyak hadis yang potensi dari nabinya masih ada tapi tidak dilakukan. Eman kan gitu. Padahal banyak sekali kitab-kitab hadis yang di dalam isinya kitab-kitab yang hadis-hadis yang dhaif. Termasuk Musnad Ahmad bin Hanbal, itu banyak hadis yang oleh ulama ya dilabeli dengan hadisnya masih lemah ini. Cuma masih dilakukan kalau dalam perkara yang fadhailul a'mal. Kemudian begini, ihtiyat ya, kehati-hatian kita ini kalau berhubungan dengan fadhailul a'mal, kita dengar hadis nih, ini hadisnya lemah nih, tapi hubungannya dengan sunnah ya, itu kita bahkan harus dilakukan. Kenapa? Kalau nggak dilakukan rugi. Kalau ternyata dia benar dari Nabi kan gitu. Ada hadis mengatakan, hadisnya misalnya sesudah sholat wajib atau sholat ya, kita mengusap bekah, itu hadisnya kan lemah itu. Cuma kata para ulama itu malah harus dilakukan. Kenapa? Kalau bukan dari Nabi ya cuma mengusap kepala aja, nggak ada pasal mengusap kepala kan gitu. Nggak ada ruginya. Kalau ternyata dari Nabi beneran, kan ada potensinya masih kan 20%, 15%, itu malah kita rugi meninggalkan kebaikan gitu. Maka kalau dalam masalah sunnah fadhailul a'mal, maka ihtiyatnya malah harus kita lakukan selama itu tidak dhaif sekali gitu. Dhaif sekali. Mungkin ini yang disampaikan ya. Insyaallah. Waalaikumsalam. Izin bertanya terkait tadi Nabi Muhammad mengerjakan sholat zuhur menghadapnya dua kiblat, ke Masjid Al-Aqsa kemudian ke Makkah. Al-Aqsa posisi Madinah itu kan utaranya Madinah, kan utara, 2 rakaat. Setelah itu kan 2 rakaat menghadap ke Ka'bah Makkah kan. Makkah itu belakangnya Madinah di selatan. Artinya pas sholat zuhur 2 rakaat ngadep utara, berbalik arah jalan kaki di menyeberangi jamaah, baru yang bagian belakang jamaah itu
soft pertama dan Nabi menghadap ke selatan, gitu loh, jalan kaki dan berarti Iya. di 2 rakaat itu. Iya, ini sebenarnya kejadian ini di Kuba kan ya, di Kuba. Ada yang mengatakan di Masjid Kuba, khilaf ulama. Ada yang mengatakan di Masjid Madinah, ada yang mengatakan di Masjid Kuba, tapi enggak, yang utama mengatakan di Masjid Qiblatain. Kita ada masjid kan, kita kenal ada Masjid Qiblatain. Memang begitu. Karena memang arahnya itu kan berlawanan, maka kemudian Nabi itu pindah katanya jalan. Maka dikatakan iya, diarahkan. Makanya kenapa kok nggak batal sholatnya? Nah, itulah gara-gara sebabnya luar biasa itu, sehingga disamakan sama seperti begini. Sebabnya luar biasa, perubahan kiblat itu dianggap sebab luar biasa yang membolehkan untuk melakukan aktivitas jalan tadi itu. Sama seperti misalnya dalam keadaan misalnya perang, kan dalam perang kan dibolehkan perang bagaimanapun caranya kan. Itu termasuk sebab luar biasa yang jarang terjadi. Bahkan turun ketika sholat, maka Nabi kemudian menggeser, mutar semuanya, kemudian Nabi pindah ke depan ke arah itu ya. Walaupun detailnya itu di dalam kitab-kitab nggak dijelaskan sedetail-detail itu, cuma dikatakan Nabi pindah menjadi imam lagi ketika rakaat kedua itu. Jadi diarahkan begitu, diarahkan Nabi. Ya karena memang hadisnya, ayatnya kan di Al-Baqarah itu kan, dalam masalah tahwil kiblah itu memang Nabi mengarahkan untuk pindah ke kiblat yang sekarang kita ini, insyaallah. Karena jadi ada yang terakhir itu ya, Rasulullah pindah bersalah. Iya, diarahkan katanya. Ceritanya guru saya itu sahabat dikasih tahu oleh Nabi, bahkan Nabi sudah berdiri juga gitu, pindahkan, maka dipindahkan ke arah kiblat dan sholatnya dilanjutkan 2 rakaat, kemudian Nabi pindah ke depan. Kemudian dikatakan apakah enggak batal? Enggak batal karena sebabnya sebab yang darurat. Kemudian dikatakan ya mungkin di zaman itu, di awal-awal itu masih sholat masih bisa berjalan dan sebagainya. Kemudian di akhir-akhir ketika sudah sudah sholat itu rukun syaratnya sudah valid, maka kemudian dilarang untuk bergerak, dilarang untuk jalan dan lain sebagainya gitu. Di awal-awal Rasulullah pernah juga datang seorang sahabat, Rasulullah sholat duhur 2 rakaat, ada yang mengatakan asar 2 rakaat. Kemudian sahabat ada yang Dzul Yadain mengatakan, ya Rasul, ini engkau lupa atau engkau qashar ini? Nabi Rasulullah mengatakan, enggak, saya enggak qashar, enggak lupa, kata Rasulullah. Lah kok sholat 2 rakaat kan gitu? Nabi itu katanya sudah jalan ke arah pintu rumahnya. Ada yang mengatakan Nabi itu sudah misalnya berdiri dan sebagainya, sudah melakukan gerak lebih dari 6 kali. Kemudian Nabi ya lanjut, kita sholat lagi, Allahu Akbar, lanjut, nambah 2 rakaat gitu. Kemudian itu menjelaskan masalah bagaimana cara kita kalau lupa ya itu ya. Maka kemudian di akhir-akhir kata para ulama ya, bisa jadi itu di awal-awal, kemudian ketika sudah valid, sudah pakem lah ya urusan sholat ini, maka dilarang untuk bergerak, dilarang untuk begini dan sebagainya. Di awal-awal masih boleh untuk ini karena memang masih dalam tahap sosialisasi sholat lah ya, diajarkan sholat di awal-awal. Masih apalagi kiblatnya berubah kan di pertengahan sholat lagi, bisa Rasulullah mengatur dan sebagainya, dilanjutkan. Ya, terima kasih Ustaz. Karena ya bab mujadah sudah selesai, kemudian saya tunggu untuk bab yang berikutnya. Saya mujadah kan sangat panjang ya, yang kita bahas. Saya juga baru banyak yang dapat dari bab mujadah ini. Mungkin Ustaz, selanjutnya nanti saya bab yang berikutnya. Terima kasih. Mungkin saya bisa hidup. Assalamualaikum. Selanjutnya mungkin kita akan urut aja ya, karena memang dulu agak ngacak. Cuma yang kita urut pokoknya yang ngaji lah. Sampai kapan? Sampai mati lah ngaji gitu. Sampai kita selesai sampai kapanpun ya kita ngaji gitu. Pokoknya diurut aja gitu. Setelahnya itu mungkin ada yang pernah dibahas, ya kita loncat ke bab selanjutnya. Ya. Demikian yang disampaikan. Semoga Allah senantiasa memberikan kita keistiqomahan dalam beribadah kepada Allah, khususnya dalam mencari ilmu, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, memanjangkan umur kita, dan juga menutup ajal kita dengan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa la minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.